Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak. Kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir ke salah satu SPBU Pertamina di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu ternyata berdampak sangat besar. Dalam kunjungan tersebut, Erick kaget sebab ia baru mengetahui bahwa ada biaya Rp2.000 untuk buang air kecil di toilet tersebut. Dalam sebuah video, Erick tampak mempertanyakan kepada petugas penjaga toilet SPBU tersebut terkait biaya Rp2.000 ini. Ia mempertanyakan kenapa toilet tidak digratiskan saja. Penjaga toilet yang ditanya oleh Erick pun tidak tahu menahu. Ia mengaku hanya petugas jaga yang dipekerjakan oleh pengelola SPBU. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya kurang tahu soalnya saya cuma dari biasa. Dampak dari kunjungan tersebut, Erick kemudian meminta kepada direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Pihak Pertamina melalui Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting pun berjanji akan mensosialisasikan kembali perihal toilet gratis ini kepada seluruh jaringan SPBU di bawah Pertamina. Sebab memang ada aturan bahwa toilet SPBU di bawah jaringan Pertamina termasuk yang dikelola oleh swasta harus gratis tanpa ada pungutan sepeser pun. Tentu saja kunjungan Pak Erick Thohir yang kemudian melahirkan perintah ya kepada seluruh jajaran SPBU Pertamina agar menggratiskan toiletnya ini layak untuk diapresiasi ya. Hanya saja ini jadi melahirkan pertanyaan penting nih ya bagi saya dan mungkin juga bagi banyak orang di Indonesia ya. Kalau Pak Erick Thohir baru minggu lalu kaget karena SPBU Pertamina kok bayar. Jadi selama ini Pak Erick Thohir ini kalau pas perjalanan terus kebelet, itu kencingnya di mana coba? Soalnya ya setahu saya sebagian besar SPBU Pertamina ini ya memang toiletnya bayar. Kalaupun nggak ada petugasnya minimal ada kotak buat masukin uangnya ini loh. Lantas apakah Pak Erick Thohir ini belas nggak pernah ke toilet SPBU sebelumnya? Atau apakah Pak Erick Thohir ini punya rumah di setiap kota ya sehingga kalau pas touring itu selalu punya jujukan rumah buat numpang kencing ya? Atau apakah Pak Erick Thohir ini kalau dalam perjalanan selalu dikawal oleh mobil yang membawa toilet portable ya? Apakah Pak Erick? Aduh jadi muncul pertanyaan apakah yang lain ya? Tuh kan saya jadi kepikiran macam-macam nih. Jadi tolong banget ini ya buat Pak Erick Thohir kalau kebetulan panjenengan nonton video ini tolong jawab di kolom komentar ya. Apakah ini pertama kali panjenengan ke toilet SPBU ya? Sumpah ya saya sebenarnya nggak pernah mau peduli sama kencingnya orang lain. Tapi khusus kali ini ya saya penasaran banget nih Pak Erick Thohir. Kalau kencing pas touring atau pas pergi-pergi itu di SPBU atau di mana gitu. Saya penasaran banget ini. Jangan sampai nanti malam itu saya nggak bisa tidur gara-gara mikirin kencingnya Pak Erick ini loh. Aduh, kencingnya jenengan itu pertanyaan nih buat saya. Tolong ya Pak Erick, tolong. Ini bukan saya tertarik sama manuknya jenengan loh. Kencingnya jenengan ya. Tolong dipisahkan. Balas di kolom komentar Pak Erick ya. Tolong Pak Erick. Erick. Oh, malah pelengas sih. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Walk Superbike Mandalika di Nusa Tenggara Barat ditonton sekitar 1,6 miliar penduduk di dunia. Dari laporan yang kita terima, WSBK di sirkuit Mandalika ditonton 1,6 miliar penduduk di dunia. Begitu kata Luhut. Pernyataan tersebut tentu saja langsung menjadi bahan perbincangan yang sangat panas di media sosial. Banyak yang meragukan angka penonton yang disebutkan oleh Luhut. Angka 1,6 miliar penduduk dinilai tidak masuk akal untuk ukuran penonton siaran WSBK. Maklum saja, ajang final Piala Dunia 2018 antara Prancis dan Kroasia yang notabene merupakan pertandingan sepak bola terakbar saja hanya ditonton oleh 1 miliar orang. Tak hanya itu, sebaran penonton untuk ajang MotoGP yang merupakan ajang balap yang pamornya di atas WSBK pun hanya berada di angka 400 sampai 500 juta penonton. Maka mustahil jika WSBK di Mandalika ditonton oleh 1,6 miliar penduduk. Di media sosial, banyak netizen yang mengatakan bahwa Luhut terlalu menelan informasi mentah-mentah.
Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Luhut kemungkinan mendapatkan informasi yang salah. Harusnya 1,6 miliar yang artinya juta, namun kemudian diartikan sebagai miliar. Oke ya, soal penonton WSBK ini bisa jadi Pak Luhut salah ya perihal informasi tersebut. Namun tentu saja itu kemungkinannya sangat kecil ya. Masa sekelas Pak Luhut kok salah? Kan nggak mungkin banget ya. Luhut loh ini ya, Luhut loh ini. Jadi ya angka 1,6 miliar itu kemungkinan memang tepat. Hanya saja ya dimensinya saja yang berbeda. Sudut pandang kita ini mungkin terlalu sempit kalau dibandingkan dengan sudut pandang Pak Luhut yang tentu saja beyond dan visioner dan penuh imajinasi ya. Bisa jadi angka 1,6 miliar penduduk itu bukan hanya bangsa manusia, namun juga bangsa jin ya kan, bangsa lembut ya. Ingat ya, Pak Luhut nggak bilang 1,6 miliar orang loh ya, tapi 1,6 miliar penduduk ya. Ini Indonesia bung ya, negara yang punya chemistry erat dengan dunia kodam, danyang, perewangan itu dan macam-macam ya. Jadi sangat masuk akal kalau angka jumlah penduduk yang itu 1,6 itu bukan sebatas manusia, namun juga jin dan lelembut lainnya. Jadilan saja ini ya, kalau penontonnya 100 orang, konon penonton dari bangsa lelembut jumlahnya bisa 10 kali lipat loh. Apalagi ini Superbike Pak. Demitnya pasti banyak lintas negara. Jadi buat netizen, berhentilah ngecengin Pak Luhut. Ini bukan Pak Luhutnya yang salah. Kita saja yang mungkin masih amatir ya. Pak Luhut nggak mungkin salah. Edan loh. Luhut loh, dia tuh pasti benar. Bahkan ya, beliau itulah kebenaran itu sendiri ya. Ada salah, ada Luhut. Deng-deng-deng-deng-deng. Media sosial dihebohkan dengan kabar tentang e-sport yang sebentar lagi bakal masuk dalam kurikulum sekolah tingkat SMP dan SMA. Isu tentang kurikulum e-sport tersebut mulanya dilontarkan oleh Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Pengurus Besar e-sport Indonesia, Asadi Ang, pada sebuah diskusi virtual bertajuk Membangun Jenjang Karir Atlet E-sport dan Prestasi Bangsa pada Rabu 24 November 2021 lalu. Asadi mengatakan bahwa e-sport bakal masuk dalam kurikulum sekolah. Tak pelak, hal tersebut langsung memicu perbincangan yang hangat di media sosial, utamanya melibatkan para gamers. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Anindito Aditomo menyatakan bahwa isu tentang e-sport masuk kurikulum itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Ia mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Kemendikbud tengah menyusun rencana kurikulum yang fleksibel, di mana sekolah diberi ruang untuk merancang kurikulumnya sendiri. E-sport bisa saja menjadi bagian dari kurikulum tersebut. Intinya adalah mengembangkan kecakapan esensial seperti nalar kritis, kreativitas, dan gotong royong. Bukan soal e-sportnya, begitu kata Anindito. Oke, untuk menanggapi isu atau berita tentang e-sport masuk dalam kurikulum sekolah ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten ya. Siapa dia? Ya, benar sekali, Arif Suprayit. Jadi Mas Arif Suprayit ini adalah murid di SMK Bina Cupang ya. Jadi kita akan bincang-bincang soal kurikulum e-sport ini ya. Siapa tahu nyambung sama kurikulum di sekolah Bina Cupang, tempat Mas Prayit menambah ilmu ya. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mas Prayit. Alhamdulillah, kabar baik ya. Ya, ini kelas berapa Mas Prayit sekarang? Kok Mas, Dik aja ya, karena masih siswa ya. Dik Prayit, ini kelas berapa? Oh, kelas 2. Oh, kelas 2, catur wulan 2. Oke, siap. Oh, ini berarti mau ya, THB ya? Siap. Mas, ini tadi kan ada berita soal e-sport masuk kurikulum ya. Jadi kalau di tempatnya Mas Prayit, sekolah apa tadi? Bina Cupang. Ya, itulah. Itu gimana soal kurikulum yang mungkin jauh dari pelajaran. Jadi e-sport kan jauh dari pelajaran. Nah, kalau di sekolah panjenengan gimana, Mas? Iya. Oh, itu sudah hal yang biasa. Oh, iya. Jadi kurikulum kalau ini kan e-sport. E-sport memang masih isu sih, belum tentu juga e-sport masuk kurikulum. Kalau di sekolah panjenengan apa yang bidang yang jauh dari pelajaran yang umum tapi masuk kurikulum? Gelut. Mantep banget. Berarti kalau di tempat saya itu jarang banget. Paling cuma di lagunya Umar Bakri itu. Berkelahi Pak, jawab murid seperti jagoan ya, bukan bajingan ya. Berkelahi Pak, jawab murid seperti jagoan. Itu kan ada di lagunya Iwan Fals yang Umar Bakri. Kalau di sini berarti memang ada hal seperti itu ya. Oke, siap. Ini berarti kalau kurikulumnya gelut apa aja yang diajarkan, Mas?
mental, ya, pukulan, tangkisan, sama kuda-kuda. Wah, mantep. Oh, berarti gento banget. Jadi kalau jenengan nggak suka sama gurunya, ditantang gitu malah dapat nilai bagus ya? Oh, mantep. Jenengan nilainya berapa? 9,5. Oh, karena nantangi guru gitu ya? Ora lanang, ora wedok ditantang gitu. Wah, mantap, jagoan tenan memang ya Dik Prayit ini. Siap, mantap. Oh, jadi gitu ya di sekolah Bina Jepang ini. Oke, terima kasih Dik Prayit. Ya, itulah obrolan saya dengan Dik Prayit terkait dengan kurikulum ya. Ya, kalau di dunia manusia e-sport, kalau di sini ternyata ada kurikulum gelutan, sparring gitu ya. Jadi lulus SMK langsung wani gento gitu. Jadi kalau yang lain tuh lulus SMK langsung bengkel, ini langsung gelut. Sangar banget Mas ya. Balik langsung gelut berarti. Oh ya, sudah gaya hidup ya gelut itu ya. Siap, oke ya. Obrolan saya bersama Dik Prayit ini sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten daripada Dik Prayit ini. Sampai jumpa. Tapi ketok sih Mas. Dik, awakmu wis komen lho cilik-cilik wis tatonan ngene iki wis wah gento tenan iki. Ibarat ndok gemak ya cilik wis tatonan ngene wis. Ngeri tenan Dik Prayit iki. Yo.